Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang semoga selalu dalam rahmat Allah. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang di luar dugaan? Tiba-tiba dapat rezeki dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Mungkin ada yang mendapat pekerjaan saat sedang putus asa. Atau bertemu dengan orang yang membantu di waktu sulit. Atau bahkan mendapat uang, barang, atau pertolongan persis saat sangat membutuhkan. Itulah yang disebut dengan rezeki yang tidak terduga. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Apakah itu kebetulan, ataukah ada hukum dan sebab-sebabnya? Mari kita bahas satu persatu secara terperinci. Tonton video ini sampai dengan selesai. Dan mudah-mudah kita termasuk ke dalam orang yang mendapatkan rezeki yang tak terduga. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ayat ini adalah dasar utama tentang rezeki tak terduga. Allah menjanjikan secara langsung, jika kamu bertakwa, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak kamu kira. Bukan dari hasil perhitunganmu, bukan dari rencanamu, tapi dari jalan yang tidak disangka. Maka, rezeki tak terduga bukanlah misteri, melainkan janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, mari kita bahas sebab-sebab datangnya rezeki yang tidak terduga. Sebab pertama dan paling utama adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Orang yang bertakwa, ketika sendirian pun ia akan menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, dan menggunakan harta di jalan yang benar. Takwa bukan hanya ibadah ritual, tapi juga kejujuran dalam berdagang, menjaga amanah, dan tidak menzolimi orang lain. Dan janji Allah untuk orang seperti ini adalah, rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Misalnya, karena kejujurannya dalam bekerja, ia dipercaya oleh atasannya lalu dipromosikan. Atau karena ia menjaga salat duha, tiba-tiba ada peluang bisnis yang menguntungkan. Ini semua adalah wujud min haitsu la yahtasib. Sebab kedua yang sangat kuat adalah istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan, dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad. Mengapa istighfar membuka pintu rezeki? Karena dosa-dosa kita sering menjadi penghalang turunnya rezeki. Ketika kita bertaubat dan memohon ampun, Allah mengangkat penghalang tersebut. Kemudian ketika turun hujan, tanah menjadi subur, dan rezeki mengalir. Cobalah amalkan istighfar setiap hari, pagi, sore, dan bahkan alangkah baiknya setiap waktu. Ucapkan, Astagfirullahalazim, dengan sungguh-sungguh. Banyak orang yang merasakan rezeki tak terduga setelah rutin beristighfar. Sebab ketiga adalah sedekah. Ini mungkin terdengar paradoks, kita memberi, tapi justru mendapat rezeki. Asteris Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberi nafkah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rezeki tak terduga seringkali datang setelah seseorang bersedekah. Bukan karena uangnya, kembali, secara matematis, tapi karena Allah membukakan pintu rezeki baru. Contoh, setelah bersedekah, dagangan laku keras, atau dapat proyek besar, atau diberi kesehatan sehingga bisa bekerja lebih produktif. Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang semata-mata karena mencari ridho Allah. Sebab keempat adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal. Tawakal bukan pasif, tapi aktif, kita berusaha, lalu kita serahkan hasilnya kepadanya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ciri orang yang tawakal adalah orang hatinya tenang, tidak cemas berlebihan, dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usahanya.
Dari ketenangan ini, seringkali Allah datangkan rezeki tak terduga. Contoh nyata, seorang pengusaha yang usahanya merosot, lalu dia bertawakal dan terus berusaha dengan jujur. Tiba-tiba ada mitra baru yang menawarkan kerja sama besar. Atau seorang pencari kerja yang setelah bertawakal, mendapatkan panggilan interview dari perusahaan yang tidak pernah dia lamar. Itulah buah dari tawakal. Sebab kelima adalah silaturahmi atau menyambung tali persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi membuka pintu rezeki karena beberapa alasan. Pertama, dengan menjalin hubungan baik, kita mendapat informasi, peluang, dan dukungan dari saudara, kerabat, dan teman. Kedua, silaturahmi mendatangkan keberkahan dari Allah yang tidak bisa diukur secara materi. Rezeki tak terduga bisa datang melalui sanak saudara yang tiba-tiba memberi bantuan, atau melalui teman lama yang menawarkan pekerjaan. Bahkan sekadar mengunjungi orang tua, mertua, atau paman, bisa menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak disangka. Jangan remehkan kekuatan senyum dan kunjungan. Sebab keenam adalah doa orang tua, terutama doa ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, 1 doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, 2 doa pemimpin yang adil, dan 3 doa orang yang dizalimi. Namun doa orang tua untuk anaknya juga sangat mustajab, terutama doa ibu. Tidak jarang seseorang mendapatkan rezeki tak terduga karena doa ibunya yang tulus. Contoh, seorang anak yang durhaka kemudian bertaubat dan meminta maaf kepada ibunya. Sang ibu mendoakannya, tidak lama kemudian, rezeki berlimpah datang. Atau seorang pemuda yang selalu berbakti kepada ibunya, tiba-tiba mendapat beasiswa ke luar negeri. Maka jangan lupakan orang tuamu. Ridho mereka adalah pintu rezeki yang terbuka lebar. Mari kita ambil pelajaran dari kisah nyata. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang miskin bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sangat fakir, sering mengikatkan batu di perutnya karena lapar. Namun, karena kezuhudan, kejujuran, dan kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah membukakan rezeki untuknya. Beliau menjadi perawi hadits terbanyak dan hidup berkecukupan setelahnya. Kisah lain, seorang lelaki dari Bani Israel yang selalu menjaga silaturahmi dan sedekah, meskipun miskin. Suatu ketika, anaknya yang kecil membawa sepotong roti, lalu ia sedekahkan roti itu kepada pengemis. Malamnya, Allah datangkan rezeki melalui mimpi yang menunjukkannya ke harta karun. Rezeki tak terduga bukan mitos, tapi realitas bagi yang beriman. Adapun hikmah di balik rezeki tak terduga. Ada beberapa hikmah mengapa Allah memberikan rezeki secara tidak terduga. 1. Menguji keimanan apakah kita tetap bersyukur atau malah sombong. 2. Mengingatkan bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki, rezeki bukan karena usaha kita semata. 3. Memperkuat keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. 4. Mendorong kita untuk terus berbuat baik, bertakwa, istighfar, sedekah. 5. Menghibur hati orang yang sedang kesulitan, jangan pernah berputus asa. Saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, rezeki tak terduga adalah nyata. Namun ia tidak datang begitu saja. Ia datang karena sebab-sebab yang sudah Allah jelaskan, takwa, istighfar, sedekah, tawakal, silaturahmi, dan doa orang tua. Maka mulai hari ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbanyak istighfar, jaga sholat, dan jangan lupa bersedekah meskipun sedikit. Kita tidak tahu dari mana rezeki akan datang, tapi Allah tahu. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Robbana hablana min aswajina wa zuriyatina qurrata ayun, wajalna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.